Perkenalkan, nama saya Eko Budi Sulistyo. Saya dosen di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai proses kebijakan publik. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri kebijakan publik. Bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh instansi publik, yakni instansi atau badan-badan pemerintah, bersama-sama dengan aktor-aktor politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat. Kita sudah membahas juga mengenai masalah kebijakan, bahwa masalah kebijakan itu adalah masalah publik atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang hanya bisa diselesaikan oleh tindakan-tindakan pemerintah melalui kebijakan publik. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana proses kebijakan publik itu terjadi sehingga dari masalah kebijakan kemudian terwujud dalam sebuah kebijakan publik. Yang pertama adalah bahwa kebijakan publik itu dimulai dari adanya isu kebijakan, ya. Kemudian dari isu kebijakan itu lalu berkembang menjadi diskusi publik, ya, diskusi publik. Terjadi kontroversi, terjadi perdebatan, terjadi pro dan kontra terhadap isu kebijakan itu. Nah, isu kebijakan itu kemudian dirumuskan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah aktor-aktor dari kebijakan publik. Siapa itu? Anggota DPR atau anggota DPRD, kemudian pemerintah, para menteri, dan lain sebagainya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Kemudian dari isu kebijakan itu dimasukkanlah ke dalam agenda kebijakan atau policy agenda. Policy agenda ini adalah isu kebijakan yang kemudian telah dirumuskan menjadi masalah kebijakan seperti yang sudah saya sampaikan pada awal tadi, apa itu masalah kebijakan. Kemudian dari agenda kebijakan itu, kalau dalam prakteknya sering disebut dengan daftar isian masalah, atau kalau di tingkat nasional disebut dengan prolegnas, kalau di tingkat daerah disebut dengan prolegda, program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Nah, setelah masuk dalam prolegda atau prolegnas ini, maka kebijakan publik atau masalah ini akan mengalami 3 fase yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Apa itu? Yang pertama, formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan. Kemudian yang kedua, implementasi kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kebijakan. Nah, semua kebijakan apapun itu akan mengalami 3 fase ini. Oleh karena itu, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang melalui fase-fase tersebut. Apabila ada kebijakan yang belum melalui fase tersebut, maka boleh dikatakan kebijakan itu belum mengalami sebuah proses yang baik. Contohnya apa? Misalnya sekarang rame orang membahas mengenai isu Omnibus Law, ya. Kita tahu bahwa Omnibus Law ini baru sampai pada tahap pertama, yakni tahap formulasi kebijakan. Belum sampai pada tahap implementasi, apalagi sampai pada tahap evaluasi. Oleh karena itu secara akademik dalam teori atau dalam ilmu kebijakan publik, maka Omnibus Law ini masih sangat prematur untuk dikatakan kebijakan ini baik atau kebijakan ini tidak baik. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap policy implementation atau implementasi kebijakan publik, pelaksanaan dari sebuah kebijakan itu. Sehebat apapun, sebagus apapun, sesempurna apapun rumusan kebijakan itu, apabila tidak dilaksanakan oleh para implementer di lapangan, maka kebijakan tersebut tidak ada gunanya dan kebijakan tersebut
hanyalah menjadi tumpukan-tumpukan kertas yang tidak bermakna. Nah, apa itu implementasi kebijakan publik? Implementasi kebijakan publik secara sederhana adalah interpretasi atau translasi, penterjemahan dari formula kebijakan itu ke dalam action nyata atau tindakan-tindakan yang nyata. Nah, melalui proses implementasi kebijakan publik inilah maka masyarakat bisa menilai manfaat atau tidak manfaat dari implementasi dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, apabila kebijakan ini sedang diimplementasikan, maka peran pemerintah atau peran masyarakat menjadi sangat penting. Dalam hal apa? Dalam hal untuk mengawasi, ya, dalam hal untuk mengontrol agar kebijakan publik yang sudah diformulasikan oleh para aktor-aktor kebijakan, anggota DPR, pemerintah, itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Apapun kebijakannya, siapapun yang mengambil kebijakan itu, maka untuk menilai apakah kebijakan itu baik atau tidak, kebijakan itu bermanfaat atau tidak, kebijakan itu perlu diperbaiki atau tidak, bahkan perlu ditinggalkan atau tidak, ini harus dilakukan oleh evaluator. Jadi evaluasi kebijakan ini adalah satu proses kebijakan yang sangat penting di mana dilakukan penilaian terhadap kebijakan itu. Nah, evaluator ini bukan orang-orang yang sembarangan. Evaluator ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu di bidang kebijakan publik. Seandainya kebijakan publik ini menyangkut masalah kesehatan, maka evaluator kebijakan itu juga orang-orang yang harus memahami tentang masalah kesehatan di bidang masalah kebijakan di bidang kesehatan. Nah, oleh karena itu untuk mengatakan bahwa kebijakan publik ini sukses atau gagal sehingga perlu dievaluasi, sehingga perlu diperbaiki, itu harusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan kebijakan itu. Nah, saudara sekalian, dari ketiga tahap yang saya jelaskan tadi, semua itu dapat dilakukan proses analisis, ya, analisis, namanya policy analysis, baik pada tingkat formulasi kebijakan, pada tingkat implementasi kebijakan, maupun pada tingkat evaluasi atau outcome kebijakan itu sendiri. Nah, disinilah kenapa misalnya ketika dalam proses formulasi pun masyarakat bisa mengkritisi kebijakan itu. Mengapa? Karena masyarakat atau para analis kebijakan itu membuat semacam forecasting atau prediction terhadap apa yang kira-kira akan terjadi apabila kebijakan ini diimplementasikan. Jadi ini bersifat masih asumtif, masih asumsi bahwa kemudian asumsi itu juga didasarkan pada pengalaman, didasarkan pada pengetahuan, didasarkan pada hal-hal yang selama ini dipahami oleh masyarakat bisa jadi. Oleh karena itu, pada tahap formulasi ini analisis lebih banyak bersifat pada kekhawatiran-kekhawatiran andai kata kebijakan publik ini diimplementasikan maka akan begini, akan begitu, ya. Itu. Oleh karena itu, policy analisis itu menjadi penting pada setiap tahap, baik pada tahap formulasi, pada tahap implementasi atau pada tahap hasil kebijakan. Apa saja yang dianalisis itu pada tahap-tahap itu? Ada 4 hal yang perlu dinilai, yang perlu dikaji, yang perlu dianalisis. Yang pertama adalah bahwa kebijakan itu harus dinilai dari aspek kebutuhannya atau needed. Apakah kebijakan itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat? Karena tadi ketika kita bicara tentang masalah, yang akan diselesaikan adalah masalah masyarakat. Nah, yang kedua adalah profitabilitas atau profitable, bahwa kebijakan itu harus memberikan keuntungan kepada masyarakat. Nah, keuntungan ini bisa macam-macam, bisa keuntungan sosial, bisa keuntungan ekonomi, bisa keuntungan politik dan lain sebagainya, ya, profitable. Kemudian visible, kelayakan. Nah, ini yang sering menjadi persoalan, ya. Yang sering kita alami terutama di Indonesia adalah faktor visibility ini atau faktor visibilitas ini.
Kenapa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang diambil, dilaksanakan tidak layak, baik secara politik, apakah secara ekonomi, apakah secara sosial, apakah secara administratif. Misalnya saya sebutkan tadi tentang Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaannya, kenapa masyarakat melakukan penolakan yang luar biasa? Mungkin karena pemerintah atau DPR ketika mengambil kebijakan tidak mempertimbangkan aspek visibilitas baik secara ekonomi maupun secara politik tentang Omnibus Law ini. Mungkin kalau situasi dan kondisi masyarakat kita sudah sejahtera, kemudian dibuat Undang-Undang Omnibus Law yang disebut dengan Undang-Undang Penyederhanaan dari berbagai undang-undang ini, mungkin tidak akan mengalami banyak persoalan. Kemudian andai kata misalnya secara politik masyarakat kita ini tidak sedang dalam situasi krisis seperti ini, mungkin ya Undang-Undang Omnibus Law ini juga tidak akan mengalami penolakan-penolakan yang luar biasa dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah high priority. Ya, jadi undang-undang ini atau masalah ini merupakan prioritas utama dari masyarakat. Misalnya sekarang dalam situasi krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis kesehatan ini, yang paling penting dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Apakah Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini memang menjadi prioritas utama sehingga pemerintah bersama DPR harus mengutamakan, membahas dan memutuskan undang-undang ini dibanding dengan misalnya kebijakan-kebijakan mengenai bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir dari bumi Indonesia. Nah, saudara sekalian, kemudian tahap yang lain dari kebijakan publik itu adalah proses monitoring. Ya, monitoring, kemudian di setiap tahapan-tahapan itu harus ada pengawasan, ya, pengawasan. Nah, monitoring ini bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan oleh aktor kebijakan, bisa juga dilakukan oleh LSM, bisa juga dilakukan oleh para pemerhati atau ahli-ahli kebijakan publik. Nah, dari proses-proses kebijakan yang saya jelaskan tadi, maka akan menghasilkan apa yang disebut dengan policy reality atau realitas kebijakan. Sering disebut dengan result, ya, policy output dan policy outcome. Hasil kebijakan pada jangka pendek dan hasil kebijakan pada jangka yang akan datang. Nah, setelah dilakukan evaluasi seperti ini, maka nanti para penilai, para evaluator itu akan memberikan rekomendasi atau namanya policy recommendation. Policy recommendation ini jadi tahap akhir dan sekaligus tahap antara dari satu kebijakan kepada kebijakan yang lain. Nah, penilaian kebijakan ini bisa dikategorikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah excellent, terbaik. Kemudian yang kedua good, baik saja. Kemudian not so good, tidak terlalu baik, tidak terlalu buruk. Kemudian bad, kebijakan itu hasilnya buruk. Atau nothing, kebijakan itu tidak menghasilkan apapun. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan itu akan tergantung pada penilaian kebijakan itu. Andai kata penilaian kebijakan itu pada level excellence dan good, maka para penilai kebijakan itu, evaluator itu bisa merekomendasikan kepada aktor-aktor kebijakan agar kebijakan ini dilanjutkan atau to be continue, kira-kira begitu. Kemudian kalau kebijakan itu ternyata not so good, ya kan, tidak terlalu baik, juga tidak terlalu buruk, maka policy recommendation-nya adalah misalnya melakukan improvement, perbaikan-perbaikan. Hal-hal yang buruk dari kebijakan itu diperbaiki, direvisi. Kemudian yang terakhir, kalau kebijakan itu bad dan bahkan nothing, maka evaluator kebijakan itu bisa merekomendasikan agar kebijakan itu dihentikan, ya, atau di stop. Nah, inilah mahasiswa sekalian, proses kebijakan yang dapat saya jelaskan secara umum. Setiap kebijakan publik itu akan mengalami fase yang seperti ini. Apakah kebijakan itu pada level
internasional, pada level nasional, pada level daerah, bahkan pada level pemerintahan desa. Kebijakan yang baik harus mengalami proses yang seperti yang saya jelaskan tersebut. Demikian penjelasan mengenai proses kebijakan yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.